Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu rahimakumullah, tadi sudah kita dengarkan bahwa senyatanya penetapan tarif ya perdagangan bebas yang akhirnya menimbulkan perang dagang antara Amerika dan RRT dan berimbas pada perdagangan dunia dan pada faktanya sudah merugikan ya banyak negara. Nah, Ibu-ibu rahimakumullah, kenyataan ini sebenarnya tidak bisa kita lepaskan ya dari adanya sebuah negara yang mempunyai posisi sebagai adidaya ya dalam konstelasi internasional, dan Amerika hari ini yang mendaulat dirinya sebagai adidaya ya, dan kita lihat bahwa dia tetap ingin menduduki kursinya itu ya, dan salah satu dalam isu ekonomi ini adalah tadi sudah diulas banyak terkait dengan tarif ya perdagangan bebas yang menjadi alat ekonomi Amerika dalam koridor Globocop-nya begitu ya. Nah, jadi inti pentingnya adalah yang harus kita pahami bahwa keberadaan negara besar, negara adidaya, kemudian juga badan internasional yang berada di bawah kendalinya, serta kemudian ada sikap hegemon ya pada negara tersebut. Nah, sesungguhnya inilah yang menyebabkan kesengsaraan dunia pada hari ini. Ya, nah, Ibu-ibu rahimakumullah, sebenarnya poin intinya bukan adanya posisi negara adidaya itu, ya, bukan di situ. Tetapi isu krusialnya adalah dengan ideologi apa ya negara adidaya tersebut memimpin dunia. Ya, jadi dengan tools hukum apa yang dia gunakan untuk mengatur itu. Ya, dan kemudian kita juga harus tinjau apakah tools hukum yang digunakan oleh adidaya itu akan membawa kebaikan ataukah justru pada kesengsaraan. Nah, sehingga dalam presentasi kali ini saya akan sedikit mengurai ya tiga hal ya. Yang pertama bahwa kita secara historik benar bahwa Islam ini ya sebagai ideologi itu pernah menjadi pengatur ya pemimpin percaturan global, dan itu Masya Allah ya lamanya belum ada peradaban manapun yang menyainginya ya. Jadi kita akan poin pertama itu nanti akan melihat bahwa Islam pun memiliki institusi hukum pemerintahan yang kita sebut dengan khilafah dan pernah menjadi adidaya ya, serta apa kebaikan yang ditimbulkannya. Kemudian poin kedua, ketika khilafah Islam tidak ada, apa dampaknya ya dominasi dari kapitalisme ini. Dan kemudian poin ketiga adalah adanya tanggung jawab umat untuk mengembalikan kejayaan Islam ya. Nah, next slide. Jadi Ibu rahimakumullah, eh, sesungguhnya Islam itu bukan hanya sekedar agama ritual ya, agama ritual individual. Ini yang ingin saya garis bawahi karena kita melihat umat Islam hari ini, saya bisa katakan mayoritas ya masih memandang agamanya itu hanya sebagai urusan individual, ya, urusan ritual, urusan ibadah gitu. Belum melihat bahwa Islam ini adalah agama yang membawa satu konsep ya pengaturan dunia dan bagaimana cara menjalankannya. Ya. Nah, saya kutipkan satu ayat Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, ketika kita memahami ayat ini ya, harus ya wajib gitu ya di benak kita ya terbayang bahwa Rasul diutus membawa risalah Islam untuk rahmah lil alamin, itu adalah untuk kebaikan manusia, Muslim maupun non-Muslim, ya manusia dari berbagai bangsa manapun. Termasuk dalam tafsirnya itu tidak hanya makhluk manusia, tapi jin, ya hewan dan segala hal yang ada di muka bumi ini. Nah, yang disebut dengan rahmat itu adalah ya memberi petunjuk nih gimana caranya hidup dunia ini tuh bahagia, aman, sentosa. Dan tidak hanya untuk dimensi dunia ya kalau ideologi Islam itu, tapi bagaimana akhir ya apa kehidupan yang abadi itu juga kita mendapatkan kebaikan. Nah, di dimensi ini ya yang harus kita sadari penuh gitu ya.
Dan kemudian kita melihat fakta bahwa justru ya berabad-abad lamanya itu dengan syariat Islam ini menebarkan adil, kasih sayang, ya, kesejahteraan dan seterusnya. Nah, ini ya juga akan saya kuatkan dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW ketika Rasul bersabda, ya umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Faida qaluha faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Nah, ini tuh hadis ini tuh Ibu rahimakumullah. Ini adalah ucapan visinya Islam, visi ideologi Islam, visi Rasulullah yang kemudian Rasul ini menjadi pemimpin bagi umat Islam. Visinya tuh jelas gitu, memberikan kebaikan dengan syariat Islam ke seluruh anasa, ke seluruh manusia. Nah, ini yang saya tekankan sekali lagi ya, ini harus menjadi pegangan ya, pemahaman yang kokoh di benak umat Islam, terlebih tentunya adalah para ulul albab ya, para intelektual. Nah, Ibu-ibu bisa perhatikan di peta itu ya bahwa bermula dari Rasulullah SAW ya dari area Hijaz kemudian terus berkembang sampai menguasai 3 benua ya di dunia ini dan itu diterapkan syariah ya intinya syariah ini adalah tools hukum ya yang mengatur kehidupan manusia di dalam negara dan juga ketika berhubungan dengan bangsa yang lain. Ini tuh ya syariat Islam itu adalah tools hukum internasional. Begitu. Ya. Gitu. Itu ya juga yang harus dicamkan. Oke, next slide. Nah, Ibu-ibu rahimakumullah, saya hanya ingin ini saja ya, memberi satu contoh ya. Nah, sebelum itu bahwa tadi negara khilafah itu dipimpin oleh seorang khalifah, ya. Kemudian khalifah ini di dalam Islam itu statusnya dan juga performa kerjanya itu adalah ra'in, ya, pengayom, pengayom seluruh umat manusia, seluruh makhluk alam semesta. Yes, kemudian juga sebagai khadim pelayan ya bagi umat manusia sehingga tidak boleh dia menjadi diktator ya menjadi penindas ya karena akan ada konsekuensinya gitu kalau seorang pemimpin muslim atau khalifah itu berbuat zalim itu. Nah, di dalam sepanjang sejarahnya tidak pernah ada satu khalifah pun yang merendahkan pihak manapun. Ya, sebagaimana nih ya yang AS mengklaim dirinya adidaya sampai mengeluarkan kata-kata mereka akan mencium pantat saya, betapa dia arogan dan menghinakan. Dalam sejarah Islam tidak pernah kita dapati statement satupun ya yang menjijikan seperti itu. Nah, bahkan ini satu contoh saja bahwa khilafah itu bukan sekali dua kali, tapi berulang-ulang ya memberikan bantuan ya ke wilayah Eropa dan motivasinya bukan untuk sekedar pemotivasi politik begitu ya ini nih gitu Kak saya negara besar ya. Tapi juga untuk misi kemanusiaan gitu ya, untuk membantu menolong dan itu memang akhlak Islam ya. Dan secara faktual sejarahnya Islam memberikan pertolongan ya untuk umat lintas agama maupun bangsa. Nah, di situ ada gambar ya. Saya ambilkan satu contoh aja bahwa memang pernah terjadi ya bantuan Khilafah Utsmaniyah di masa itu ke Irlandia. Saat itu kan terjadi kelaparan besar, gagal panen kentang yang sangat parah ya. Akhirnya 1 juta orang meninggal, 1 juta juga 1 juta orang migrasi termasuk ke Amerika Serikat. Nah, pada masa itu Sultan Abdul Majid II memberikan bantuan secara resmi ya sekitar 1.000 pound sterling ditambah juga dengan mengirimkan 3 kapal yang penuh dengan bahan makanan ke pelabuhan Drauda. Nah, dampaknya dari bantuan itu sampai saat ini ya di kota Drauda itu masih memakai lambang bulan sabit ya dan bintang ya simbol Islam ya simbol Turki Utsmani dalam logonya. Nah, ini sebagai bentuk penghormatan dan di tahun 95 Presiden Irlandia Mary Robinson itu secara resmi mengucapkan ya terima kasih kepada bantuan Khilafah Utsmaniyah di masa lalu itu. Nah, jadi ini meninggalkan jejak kesan yang baik begitu ya dengan kepemimpinan Khilafah Islam ini. Next slide.
Nah, saya juga mengutip ya salah satu komentar dari eh, orang asing tentunya yaitu Adam Smith yang statementnya mengatakan bahwa dalam rentang waktu selama 5 abad ya kekhilafahan Islam adalah pusat perdagangan internasional dan pusat pencerahan dunia. Nah, itu ditulis dalam bukunya The World of Nation ya. Nah, jadi sekilas saya gambarkan ya kebaikannya itu bahwa khilafah itu sudah mempersatukan wilayah yang sangat luas, otomatis kemudian terjadi integrasi pasar internasional. Jadi pedagang dari Cina, Afrika, Eropa, ya itu bisa mereka melakukan perdagangan di Cordoba bahkan sampai ke Samarkand, ya. Nah, kemudian juga telah membuat satu jalur perdagangan global ya dengan sutranya, dengan rempah-rempahnya ya dari berbagai penjuru dunia begitu. Kemudian juga berhasil menetapkan satu standar apa namanya jual beli ya dengan emas dan itu meningkatkan kestabilan juga dengan berbagai kebaikan lainnya yang tentu tidak saya pikir nanti akhwati rahimakumullah bisa memahami itu ya karena sudah mudah lah kita untuk memahaminya. Nah, next slide. Tetapi khawatir rahimakumullah, kondisi tadi itu ya berubah ya secara cukup drastis ya, yaitu adanya pelemahan khilafah Islamiyah ya. Dan itu sangat panjang ya apa namanya perjalanannya. Hanya simpulannya ketika setelah Perang Dunia Kedua selesai, nah, posisi adidaya dunia yaitu Inggris dan Perancis melemah, maka Amerika Serikat muncul sebagai hegemoni global, ya. Dan kemudian saya ingin fokuskan saja bahwa garis besar strategi Amerika ya khususnya dalam ekonomi yaitu ada membuat IMF ya kemudian juga menjadi negara petrodolar. Nah, dan ini ingin saya singkat secara apa paparkan secara singkat saja bahwa sesungguhnya kemunculan LBB di tahun 1916 ya, kemudian di 1921 ya, kemudian munculnya PBB di 1948 itu sebenarnya tidak terlepas dari adanya hegemoni itu ya. Dan pada saat Daulah Islam melemah dengan unsur-unsur internal maupun eksternal yang menjadi penyebabnya, nah di saat itulah kemudian mereka membangun kekuatan ya dengan berlandaskan dendam perang salib ya kalau secara historinya bahwa Eropa itu berkali-kali ya kalah dalam penaklukan tidak bisa melawan. Nah ini mereka ada sakit hati ya. Dan kemudian saat tadi setelah Perang Dunia Kedua ya muncul Amerika itu pun begitu. Ya tidak terlepas dari motivasi sebelumnya untuk membuat satu organisasi internasional ini. Ya. Nanti dalam satu kitab yang namanya Mafahim Siyasi itu digambarkan bahwa mereka ya dalam posisi yang sedang menguat ketika Daulah Islam melemah itu juga berposisi sebagai negara adidaya dan menawarkan satu tools hukum yang itu lahir dari pemahaman mereka terhadap Kristiani begitu yang dilandasi oleh bencinya terhadap Islam. Nah, saya tidak akan berpanjang di situ, tetapi itu adalah real adanya ya sebuah fakta. Maka kemudian nanti kita akan melihat ya bagaimana di bidang politik ya negara besar AS itu sangat tidak menyukai kebangkitan umat Islam ya dan memperburuk kondisi dunia dunia Islam gitu ya. Next slide. Nah, kita masuk ke poin kedua ya, seperti apa dampak dominasi dari kapitalisme ya. Insya Allah untuk slide ini ya, tools dominasi Amerika ini adalah sebuah fakta. Saya tidak akan banyak memaparkan, mengurai satu persatu karena ini sudah bisa dibaca ya dan diakses oleh semua orang ya bahwa dia menggunakan lembaga keuangan internasional, ya IMF, World Bank, dan organisasi lainnya di bawah PBB. Nah, itu memang digunakan ya untuk memperalat
negara lain ya, untuk menundukkan negara lain sebagaimana tadi motif awalnya itu sudah saya sampaikan ya. Nah, bantuan ekonomi pun ternyata disertai dengan syarat politik ya. Kemudian hegemoni dolar yang kita rasakan naik turunnya ya, kurs rupiah ya ketika terjadi kearoganan itu ya. Dan saya akan lanjut saja ke slide berikutnya. Bagaimana kita melihat dampaknya itu adalah ketimpangan kekayaan global yang sangat mengerikan ya. Jadi yang kaya terus kaya ya dengan kerakusannya, kemudian ada gitu ya, bahkan banyak ya hari ini ya dominan, sama-sama manusia sebenarnya yang dia berhak hidup di muka bumi ini, sama-sama hamba Allah tapi dalam kemiskinan yang sangat mengerikan begitu ya, bahkan kematian ya menjadi konsekuensinya begitu ya. Nah, kemudian akhirnya yang kedua ya, dominasi dolar, akhirnya setiap negara bergantung dan harus punya cadangan dolar begitu ya. Nah, kemudian dengan adanya tools utang luar negeri itu, bagaimana negara berkembang dipaksa ya untuk mengambil hutang, dan logikanya atau aturannya kapitalis itu adalah harus ada kelebihan atau untung gitu ya dari pinjaman itu dengan riba. Maka faktanya ya hari ini kita tidak bisa memungkiri banyak negara terjebak bayar bunga selama-lamanya begitu. Kemudian dengan ide privatisasinya, ya akhirnya hilang aset negara, dijual ke asing, ya. Kemudian kita rasakan hari ini semua layanan publik itu diprivatisasi, ya harganya begitu melambung sesuai dengan logika ekonomi mereka, begitu, ya. Nah juga dengan adanya perdagangan nasional yang tidak berimbang ini, negara berkembang, negara miskin mengekspor bahan mentah ya murah, tetapi mengimpor produk mahal dari mereka, gitu ya. Kemudian juga menghasilkan krisis ya berjilid-jilid. Kemudian secara perilaku ekonomi ya umat dunia Islam ini menjadi konsumtif begitu ya, dan bahkan menjadi pasar terbuka bagi produk barat. Kita lihat hari ini ya yang masif itu ada gadget, fashion, food dan sebagainya ya. Kemudian menimbulkan ketergantungan teknologi dan industri, kemudian juga melahirkan elit ya, ekonomi oligarki lokal juga di setiap dunia Islam, setiap negeri Muslim, dan itu juga berdampak buruk pada mayoritas rakyat ya. Dan berikutnya adalah bagaimana adanya eksploitasi buruh yang bekerja di perusahaan atau ya perusahaan-perusahaan milik kapitalis gitu ya. Nah, eh, kita akan lanjut next slide ya. Dari semua kenyataan yang kita rasakan, ya ini benar-benar faktual ya. Kita tidak saksikan tapi juga rasakan keburukan ya. Nah, maka sebenarnya kalau yang harus kita pahami dan dalami dan bahkan kita harus melakukan penyadaran kepada umat Islam, ketika tadi saya menggambarkan bahwa dulu kita adalah berjaya ya menerapkan syariat Islam menjadi negara adidaya, menebarkan kebaikan. Pada saat kita hari ini itu dalam kondisi buruk, bagi orang yang berpikir harusnya dia memiliki kesadaran bertanggung jawab untuk mengembalikan gitu kebaikan itu ya. Nah, soal ini, Ibu rahimakumullah, kita bukan sedang berbicara tentang romantisme sejarah. Tidak boleh seperti begitu mindset kita, ya. Tetapi kita harus menyadari bahwa karakteristik ideologi Islam itu benar, gitu ya. Dan aturannya itu memuaskan logika dan juga rasa. Jadi ini bukan soal romantisme sejarah, tapi ini adalah amanah, ya, yang ada di pundak kita ya umat Islam, tentu termasuk kita, bahkan para ulama intelektual ya ulul albab ya para aktivis itu karena sudah bisa melihat menganalisa begitu ya, itu tentu dituntut secara personal, secara komunitas, juga secara umat keseluruhan itu dituntut bertanggung jawab ya untuk segera mengubah kesengsaraan dunia ini. Nah, next slide. Hanya ada dua pilihan ya dari sikap umat ini terhadap realita hari ini. Apakah kita akan terus ya mengikuti irama gendangnya kapitalis, mengikuti permainan mereka,
ya, ataukah kita akan bersikap konfrontatif, melawan hegemoni negara yang menganut ideologi yang rusak sejak akarnya, rusak dan merusak gitu ya, yang terbukti sudah sangat jelas menyengsarakan. Nah, kalau kita memilih umat Islam ini memilih sikap pertama mengikuti irama gendang kapitalis sebagaimana yang ditunjukkan oleh penguasa Muslim hari ini, ya, menego tarif resiprokal misalkan di antaranya ya dengan agreement-agreement yang pada posisi tidak berdaya, ya. Bahkan tadi sudah disinggung hari ini bisa ditekan tuh akhirnya pulang bukannya mengurangi tarif 32 malah nambah jadi 47 gitu ya. Dan itu pertemuan itu bukan ajang negosiasi tapi tinggal mengumumkan eksekusi terjadi kenaikan tarif gitu untuk Indonesia, ya. Dan di situ tidak ada peluang untuk posisi bargaining karena memang sudah tidak setara sejak awalnya. Nah, ini yang kita bisa rasakan, ya. Dalam isu terkini saja hasilnya adalah seperti begitu gitu. Ya. Nah, sementara statement pemimpin kita itu ataupun mungkin beberapa pemimpin dunia muslim lainnya itu seolah-olah ada peluang, ada harapan kita bisa menekan dengan ini dan itu. Tetapi tidak demikian. Ini harus harus juga disadari ya fakta ini begitu. Justru dengan kalau kita mengambil langkah itu, ya berarti artinya kita tetap mengadopsi ekonomi ribawi, pasar bebas tanpa batas, gitu kan? Berarti kita juga masih mengikuti sekularisme, mengikuti hedonisme, gitu ya, mengikuti sekularisasi dalam ilmu, ya, dan bergantung kepada dolar dan seterusnya. Kalau kita begitu, gitu sikapnya, ya. Nah, satu-satunya pilihan yang logis dan memang sesuai dengan ideologi Islam dan perintah Allah dan Rasulnya, bagaimana kebaikan umat Islam itu adalah memang yang kedua itu, ya, yaitu dengan konfrontasi, ya, terhadap hegemoni. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan itu? Ya, nah, Ibu rahimakumullah, konfrontasi kita itu harus kita bayangkan setidaknya ada empat poin gitu ya, bahwa kita itu ketika konfrontasi itu adil, ya, adil, ya, berusaha bersikap adil begitu, ya. Nah, tidak kemudian balas dendam gitu ya terhadap eh, ya karena kan kita melihat nanti dengan pihak lawan itu sesuai dengan kondisional bagaimana situasi nanti itu bermusuhan dengan Islam ataukah tidak, ya. Jadi kita akan adil, kemudian hanya fokus kepada yang zolim. Jadi konfrontasi melawan itu bukan kepada rakyat awamnya, begitu ya, bukan rakyat negara adidayanya ya, tapi fokus kepada siapa ini pemimpinnya yang zolim ya. Nah, kemudian kita pun mengikuti syariat dalam konfrontasi itu tentu dengan dakwah ya, kemudian dengan jihad ya. Kalau negara musuh itu tidak mau tunduk dan patuh ya, sudah kita dakwahi kebaikan Islam, kita gambarkan sistem ekonomi Islam, sistem politik yang menyejahterakan, jadi sisi faktanya itu dari sisi historis dan juga benar kenyataannya gitu. Tidak mau juga tunduk, baru di situ kita jihad, itu kan konfrontasi dengan jihad. Nah, tetapi yang penting kita adakan lebih dulu, bagaimana bisa konfrontasi secara adil, kemudian juga bisa melaksanakan syariat jihad, ya, bisa menjadi sebuah kekuatan yang punya bargaining position kalau tidak ada khilafah terlebih dahulu, belum ada negaranya dulu itu problem utamanya, ya. Nah, karena itu Ibu Rahimakumullah, sikap konfrontatif hari ini yang bisa kita lakukan ya adalah pertama kepada diri kita dulu, ya, baru kemudian memahamkan yang lain soal menyadari hakikat ideologi kapitalisme ini, ya. Jadi kapitalisme ya, itu hakikatnya adalah ideologi kufur berbasis pada sekularisme, di pemisahan agama dari kehidupan. Nah, untuk hal ini saja, memahamkan ini saja butuh beberapa waktu kita untuk mengerti, ya, karena harus melihat juga fakta sejarah, kemudian dalil dan lain-lain, ya. Tapi insya Allah, ya, kita harus mau tidak mau melakukan ini ya, penyadaran hakikat kapitalisme. Kemudian juga harus memahamkan bahwa prioritas hari ini kerja umat Islam, PR besar umat Islamnya itu adalah
mengadakan kembali negara Islam itu, yaitu khilafah, tidak prioritas pada yang lain. Karena tadi sudah sedikit saya gambarkan, khilafah ini adalah kuncinya membebaskan umat dari dominasi kapitalis, begitu. Ya. Nah, mungkin orang akan mengatakan kan sudah banyak nih pemimpin Muslim di seluruh dunia, kemudian juga umat Islam sudah banyak dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa tidak bersama seperti Oki misalkan? Tapi kan kita sekarang melihat Oki sendiri itu tidak punya bargaining position. Artinya itu pun sebenarnya bukan sebuah persatuan yang dikehendaki oleh Islam, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, membangun kesadaran politik dengan memahami peta politik global dan konspirasi adidaya, di antaranya sebagaimana yang sudah tadi saya paparkan. Kemudian juga bersikap untuk menolak campur tangan asing, ya bisa dengan pemikiran, bisa dengan juga menunjukkan sikap, misalkan dengan menasihati penguasa, begitu ya, untuk menolak intervensi itu. Dan kemudian yang berikutnya secara istimror, istiqomah, sabar, konsisten mendakwahkan bagaimana buruknya sistem politik kufur dan bagaimana kebaikan Islam. Ya, di setiap layanan, di setiap bidang, ya, tidak hanya ekonomi, politiknya, sosialnya, budayanya, pertahanannya, dan lain-lain, agar umat ini mengerti bahwa ternyata, oh, Masya Allah, ya, agama yang aku anut ini sesungguhnya dia adalah agama universal, ya, dan bisa, dulunya itu adalah negara adidaya, dan bisa berpotensi untuk kita bentuk kembali begitu ya, yaitu dengan cara tadi ya, mengambil alih kepemimpinan, rebut hati umat agar kemudian berpihak kepada ideologi Islam ya. Next slide. Bu Ibu rahimakumullah. Herma, mohon Ya, izin menyampaikan reminder. oke. Waktunya sebenarnya sudah habis, Bu Herma. Oke, oke, oke. Baik, sedikit saja saya ingin mengatakan bahwa potensi umat Islam itu besar. Jangan merasa insecure dan ciut. Ya, kalau di slide itu digambarkan ada sekian poin, nanti ibu-ibu bisa detili secara faktanya berapa sih kekuatan ekonominya dunia Islam, sumber daya alamnya, kekuatan demografinya, kekuatan militernya, berapa jumlah tentaranya, senjata nuklir yang dimilikinya, ideologinya. Kekuatan ideologi itu sebenarnya adalah kunci utamanya. Kemudian letak geopolitiknya yang strategis dan lain-lain, sehingga akan menimbulkan sikap optimis, gitu ya. Nah, dan terakhir ya, sebagai penutup, yakinilah bahwa umat Islam ini sudah mahir memimpin dunia, ya, expert dan berpengalaman. Dan sesungguhnya yang melandasi semua itu adalah ketika kita menyadari ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yad'una ilal khair ay yad'una ilal Islam, yaitu mengajak kepada penerapan Islam kembali secara keseluruhan, yang tentunya dalam bentuk negara Islam, dan insya Allah ya dengan kekuatan syariah ya akan kembali menjadi adidaya. Demikian, ahwati rahimakumullah, al-afu minkum, semoga bermanfaat dan berkah.